Versi ekonomis. Dijamin lembut banget. Hai guys, welcome back to my channel Luffy Tahu. Kita kembali ke another pudding series. Kita mau bikin puding tiramisu. Jadi tiramisu itu, ya kalian tahu lah ya, pada minta resepnya tapi belum mau share nanti ya kapan-kapan. Nah, jadi tiramisu itu kan sebenarnya consist of cheese, mascarpone cheese, dikasih lady finger, dikasih kopi, terus dikasih cocoa powder. Jadi kita akan bikin elemen-elemen tersebut pada puding kita hari ini. Bikinnya simpel, gampang banget, dan kita akan bikin 3 jenis puding. Yuk langsung aja kita mulai. So, pertama-tama karena kita akan bikin puding dengan ukuran 20 cm, ukuran diameternya ini nih, pudingnya ini mulu, bosan ya, tapi nggak apa-apa. Jadi kita akan bikin layernya itu dari yang paling atas, kita bikin putih, kopi, coklat. Jadi emang sensasinya kayak makan tiramisu versi puding. Jadi kita akan bikin yang si putihnya dulu, dimana kalau putihnya di tiramisu itu adalah mascarpone cream. Tapi mascarpone mahal. Kalau kalian mau pakai mascarpone boleh, tapi untuk resep ini gue akan menggunakan cream cheese. Ini ya, cream cheese biasa. Dan di sini kita akan masak dulu. Dan juga di mascarpone cream tiramisu itu selalu menggunakan kuning telur untuk menambahkan enrichmentnya gitu. Dan di resep ini gue tambahkan 1 kuning telur untuk si resep pudingnya. Jadi pudingnya itu selain dia cheesy, manis, dia akan lebih rich karena ada penambahan kuning telur. Dan jangan lupa juga resep lengkapnya kalian cek di description box. Oke, resepnya sudah gua adjust sendiri karena kita nggak mungkin pakai satu resep untuk setiap layer, ya kan? Jadi kalau pakai 7 gram agar-agar kebanyakan. Kalian tau gak sih yang kayak swallow kuning itu yang biasa gue pakai, yang walet itu kan 7 gram. Tapi gue sudah adjust resepnya, gue cuma pakai 5 gram untuk per layernya. Misalkan kebanyakan tinggal dituangkan ke cetakan lain gitu doang ya. Jadi pertama-tama di sini kita akan mencampurkan, di panci ini kita akan masak susu, gula, dan juga agar-agar dengan vanila dan juga garam. Tapi di mangkuk lain kita akan adjusting tekstur, kita akan tempering, dimana kita akan lembutin dulu si cream cheese dan juga si kuning telurnya. Dilembutin, terus ditemper dengan adonan puding yang sudah kita masak dulu. Kenapa kayak gitu? Karena ini ada kuning telur nih, karena kuning telur itu sangat rentan cepat overcook lah, gerindilan. That's why gua akan masak dia, kita akan temper dia, mengambil sedikit adonan daripada si susu yang sudah kita masak ke cream cheese dan telur biar sama dulu temperaturnya. Nanti setelah sudah sama kita baru masak bareng, diaduk sampai dia meletup dan gak pecah. Jadi kalau dia langsung dimasak dari awal, perbedaan suhu yang terlalu signifikan daripada susu dan telurnya itu dicemplungin, gak ditemper dulu, takutnya dia malah pecah jadi scramble egg, jadi nggak smooth ya. Oke, di sini kita akan masukin juga pertama-tama ya, ada gula pasir. Gue kayak biasa selalu campurin dulu si agar-agar dan juga gula biar nyampur dulu aja ya. Kita masukin, aduk dulu. Jadi kayak nyampur dulu, tuangkan susu semuanya. Jadi emang harus bersabar ya, kita bikin layer per layer. As always, garam, vanilla. Oke, sambil ini kita akan angetin. Jadi ini cream cheese yang sudah room temperature, kita akan campurkan, lembutkan dengan telur. Jadi ini kita akan sambil masak ya, di api kecil aja ya. Aduk-aduk biar rata. Sambil kita akan lembutin cheese dan juga telur kuning di sebelah sini. Di sini sambil nunggu dia lagi dimasak, kita akan masukin cream cheese yang sudah room temperature, jadi lembut banget ya. Ini kita penyet-penyet tuh, udah lembut. Oke, kalau udah lembut gini, kita masukin 1 kuning telur. Ini gue pakai whisk tadi. Ini kita lembutin dulu ya. Jadi emang dilembutin doang. Nanti dia kalau gumpal-gumpal gini wajar, pasti masak cheese-nya akan melting juga anyway. Oke, nice. Oke ya, sambil nunggu, ini dia udah mulai panas. Tunggu sampai dia kayak mulai hangat-hangat, kita akan tuangkan kayak ya seperempatnya ke adonan telur sama keju tadi. Ini kita aduk perlahan-lahan, nggak usah aduk lebay, biar si gula dan agar-agarnya termasak di susu secara merata. Oke, ini sudah mulai panas dan berasap kan. Gue matiin dulu apinya ya, biar kita tidak kebakaran jenggot nanti pas lagi kerja. Sambil seperempatnya gitu, sambil kita akan aduk. Jadi ditemper dulu ya.
Ya, jadi kayak diginiin tuh. Tuh kan panas nih. Jadi kita mau make sure dia tuh kayak custard smooth gitu. Oke, kalau udah lumayan masuk banyak, udah mulai aman. Kita masukin nih, setengah aja, setengah. Oke, tuh ya, jadi nggak ada telur yang mateng. Terus ini masih dalam keadaan api mati ya, belum gue nyalain. Ini kita tuang balik dan kita masak, jangan berhenti diaduk sampai dia mendidih. Simpel sekali, bukan? Ini wangi. Oke, sampai dia itu lihat gitu mendidih, udah kita matiin ya. Karena dia banyak busa, gue pengen lebih smooth, gue saring ya. Oke, ini emang agak padat karena ada kejuan dan juga ada telur kuning. Jadi emang kayak ongle gitu, lebih creamy. Ini tunggu sampai dia tuh uapnya agak hilang ya. Tuh ada uap kan ya, Wak. Tuh uap heboh gitu sampai dia uapnya hilang baru tuang cetakan. Oke, ini uapnya sudah mulai hilang. Ini gue cuma diamkan 5 menit, cuma masih panas ya, Wak. Kita akan tuangkan ke cetakan ini. Tuangkan. Cetakan 20. Kalau ketebalan kita bisa pindahkan sedikit adonannya ke cetakan lain. Oke. Tuh. 1, 2, 3. Cukup lah segini, cukup. Soalnya gue bikin yang kecil-kecil sayang. Oke, lucu kan? Oke, sekarang kita akan lanjut ke yang kopi, layer kedua. Nanti yang terakhir coklat. Jadi sebenarnya sama aja bikinnya. Si pudingnya ini tadi sudah gue bikin, gue taruhnya di suhu ruang ya. Tuh, jadi gue pengennya tuh dia itu ngeset di suhu ruang. Kalau di kulkas takutnya terlalu dingin, nanti sama layer-layer lainnya dia nggak mau nempel. Ya, kayak biasa. Gula pasir. Ini simple banget, cepet banget. Ya, apa namanya ini? Agar-agar. Gue pakai 5 gram juga seperti biasa. Dan sama gue akan campurkan kopi. Kopi instan ya, yang tanpa ampas. Aduk-aduk, terus kita akan masak sampai dia mendidih, kasih garam, vanila juga. Udah, diangkat, simple. Susu cair. Kalian mau susu evaporasi ya, nggak masalah juga ya. Aduk sampai dia rata, komplit rata. Baru kita akan masak sampai mendidih. Oke, tuh ya, sampai dia mendidih. Lihat gak tuh? Mulai mendidih kita matiin. Oke, saring kayak biasa karena ada busa-busa. Gue males saring. Kalau diambil pakai sendok susah. Jadi kita akan usahakan kayak gini. Kalau ada busa nanti kita angkat pakai sendok aja lebih gampang. Karena gue anaknya ribet ya, nggak bisa beginian. Jadi gue akan saring ya. Jadi kayak cuman dibuang busa aja biar hasil pudingnya lebih cakep gitu loh. Oke ya, tuh busa udah hilang. Dan ini kan masih panas pol nih, panas banget sumpah. Jadi ini harus tunggu sampai hangat-hangat kuku. Oke, ini panas banget. Tapi kita harus tunggu sampai dia hangat-hangat kuku. Kenapa? Karena kalau dia terlalu dingin nanti ditempel ke atas layer putih, dia nggak mau nempel. Tapi nanti si putih ini akan gue tusuk dengan garpu juga anyway biar nempel. Tapi ini tuh harus hangat-hangat kuku. Jadi kalau dia hangat-hangat kuku, tapi bukan titik hangat panas yang bisa melelehkan si bagian putih ya, takutnya dia ambles. Jadi kalau dia hangat-hangat kuku, pas kita siram dia otomatis akan kayak merekat gitu. Oke, ini sudah hangat-hangat kuku, masih hangat banget ya, jangan dingin ya. Ini sebelum kita tuangkan, tusuk-tusuk dengan garpu. Biar apa? Biar nempel. Terus tuangkan agar-agarnya. Ini karena masih hangat-hangat, nggak dingin. Kalau tuang langsung kan takutnya ambles ya. Jadi gue akan tuangkannya perlahan gini loh, muter. Jangan di satu titik gitu ya. Gini, takut ya, Wak. Ini sudah gua tusuk dengan garpu, ya udah kasih aja. Ya kan sayang gitu kita bikin sampai habis. Oke, sekarang si puding kopinya sudah siap. Kita akan sisihkan di suhu ruang dan lanjut kita akan bikin puding coklatnya. Sama ya, dia akan kita dinginkan di suhu ruang, tusuk dengan garpu, terus puding coklatnya anget-anget tuangkan ke atas puding coklatnya. Puding kopinya. Kalau udah semua, baru kita akan simpan di kulkas sampai bener-bener ngeset, baru kita keluarin. Oke, sama ya, si kopinya kita sisihkan di suhu ruang, biarkan dia ngeset. Kita lanjut bikin puding coklatnya menggunakan couverture. Pasti enak banget ini. Ya, jadi kita akan kayak biasa campurkan di sini gula pasir. 5 gram lagi agar-agar. Kita akan kasih garam dan vanila. Terus ini kita akan aduk asal dulu, baru kita masukin bahan-bahan lain. Ini gue juga ada cocoa powder ya, BTW. Kita masukin sekarang aja. Campurkan ke bahan-bahan kering. Aduk. Yang penting dia kecampur. Kita masukin susunya.
Oke, ini belum nyala apinya. Ingat jangan nyalain dulu. Jadi kalau puding kayak biasa ya, harus aduk rata dulu, ngasal, bukan larut ya. Dia kan nggak panas, jadi nggak mungkin larut. Baru kita akan masak. Nah ini kalau sudah mulai panas, baru kita boleh masukin coklat. Gue pakai dark couverture. Dark couverture 54%. Mau pakai 70 juga boleh, terserah kalian ya. Oke, ini udah mulai panas. Kita boleh masukin coklatnya. Ingat ya, ini sesekali diaduk biar nggak gosong. Coklatnya juga make sure dia tuh lumer. Udah deh, simple sekali. Oke, kita lihat dan dia juga sudah mendidih. Jadi kalau puding itu harus mendidih. Oh ya, gue mau ingetin kalau gue sudah keluarin buku pertama gue, Baking at Home by Luffy Taho. Kalian bisa dapetin di e-commerce atau enggak di Gramedia terdekat. Oke, kalau udah mendidih seperti ini kita matiin ya. Dan saring. Udah tumpah nggak tuh? Oke ya. Sama ya, tunggu sampai hangat-hangat kuku. Oke, si rese ini kita buang busanya ya, biar mulus. Oke, sudah ngeset dengan suhu ruang dan ini juga hangat-hangat kuku ya. Jadi jangan sampai dingin, nanti dia nggak nempel. Sama ya, tutup dengan garpu, baru tuangkan puding coklatnya. Muter sama kayak yang tadi, biar nggak amblas karena ini hangat-hangat agak ini ya, hangat kuku. Oke, kita isi sampai di full. Oke, sekarang kan udah jadi nih, tapi karena terlalu wubli-wubli, sebenarnya kalau kalian bisa langsung aja ini tuh dibawa ke kulkas biasa bawa freezer sampai dia bener-bener ngeset baru kita keluarin. Oke, karena ini penuh banget, tadi gue diamkan di luar 15 menit sampai udah mulai membentuk skin. Sekarang akan simpan di kulkas sampai bener-bener ngeset. Soalnya penuh banget, jadi harus hati-hati. Oke, simpan di kulkas sampai bener-bener ngeset. Oke, sudah ngeset di kulkas, bener-bener dingin. Kita bisa keluarin, kita lepas-lepasin dikit aja ya. Kita lepaskan sedikit, cuci tangan dulu ya. Oke, kalau udah agak lepas, kita pakai piring, kita balikin. Oke, hopla. Aduh takut. Terus dilepas-lepasin. Copot. Oke, cadang. Jadi. Oke, kita mau cobain tekstur pudingnya nih. Lembut banget. Kalau misalkan mau lebih padat, sebenarnya bisa juga kalian kurangin cairannya. Cuman kalau gue suka puding yang lembut. Kalau keras tuh kesel gue makannya. Ya, mari kicop. Lembut banget. Langsung makan tiga-tiganya, coklat, keju, dan juga si kopinya. Lembut banget. Enak banget. Gurih keju, kopi, sama coklat. Wah, ini emang kayak makan tiramisu versi puding nih. Oke, ini versi yang kecil-kecil. Jadi kalau kalian mau bikinnya kecil-kecil, boleh banget. So itu dia puding tiramisu yang sebenarnya tingkat kesulitannya hampir ya nggak sulit sih ya. Yang penting ikutin tips dan trik dari awal hingga akhir, kalian pasti bisa bikin. Ini benar-benar enak banget. Si cheese pudingnya tuh creamy karena kita pakai kuning telur. Wah, ini dimakan barengan dingin-dingin. The best. Dan jangan lupa juga komen di bawah kalau kalian punya ide segmen konten resep whatever it is, komennya aku pasti baca. And until next time, bye bye.